Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan tolong, agar firman Tuhan di awal tahun 2022, di minggu pertama ini, menjadi pegangan bagi kami, supaya kami berjalan melangkah terangi oleh firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami terbatas, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas, yang akan mampu menolong kami untuk kami menjalani kehidupan waktu-waktu yang akan datang. Tuhan tolong akan hamba-Mu yang menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan, apa yang diberitakan, tidak ditambah dan tidak dikurangi, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita membaca sama-sama firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Movement, not monument. Lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ayat 21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat menarik sekali. Oleh karena di sini dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus mengecam, ya sekali lagi Tuhan Yesus mengecam kota-kota di mana Tuhan Yesus pernah singgah, di mana Tuhan Yesus pernah melayani, di mana Tuhan Yesus pernah melakukan tanda-tanda ajaib. Ada banyak kota yang disebutkan di dalam ayat yang ke-21, yaitu Kapernaum. Di dalam bagian akhir, di dalam Matius pasal 11 ayat 20 dikatakan di sini, bahwa Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Andai kata gereja kita CWS Gedung Kenanga di Senin ini, dalam ibadah yang kita lakukan 4 kali, mulai dari jam 6, jam 9, jam setengah 4, dan jam 6 sore, serta ibadah diakonia. Setiap kali ibadah terjadi mujizat. Dan mujizat ini bukan mujizat yang bahasa anak muda sekarang kaleng-kaleng atau ece-ece. Tapi mujizat yang viral. Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam melakukan mujizatnya? Saudara, saya mencatat ada 7 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini, zaman medsos bisa viral. Artinya viral, begitu di-publish, langsung penontonnya jutaan. Apa saja? Saya mencatat ada 7 mujizat yang tidak biasa-biasa, saudara-saudara, yang Yesus lakukan. Yang pertama, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Itu di dalam Markus pasal yang kelima ayat 21. Ya, Markus pasal 5 ayat 21, Lukas 8 ayat 21. Saudara catat saja. Tuhan Yesus menyembuhkan orang mati. Andai kata gereja kita melakukan hal yang seperti dilakukan Tuhan Yesus, bagaimana orang mati dibangkitkan. Wah, saya kira bukan Jakarta saja. Itu dicatat dalam Alkitab. Itu dilakukan di Kapernaum. Wah, luar biasa. Yang kedua, Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan. Itu dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28. Luar biasa. Tapi Tuhan Yesus di sini dikatakan di Kapernaum, dia mengusir roh jahat dan orang yang kerasukan roh setan itu bisa dilepaskan. Luar biasa, saudara-saudara. Andai kata sudah ada zaman YouTube, sudah ada zaman TikTok, wah ini bisa viral. Luar biasa pasti. Markus 2 ayat 1 sampai 12, yaitu orang lumpuh yang digotong rame-rame, diturunkan dari atap, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang mati dibangkitkan, orang kerasukan sehingga bisa dilepaskan, orang lumpuh
bisa sembuh. Kalau andai kata ini terjadi, saudara, di dalam pelayanan kita, wah, saya yakin ya bahwa ibadah kita tidak kosong. Orang mau masuk sini sudah antri karena mereka begitu menantikan kuasa Tuhan, menantikan tanda-tanda ajaib yang mereka akan lihat secara langsung dan mereka mengalami kuasa Tuhan. Saudara, itu baru tiga saya sebutkan. Saya mencatat ada 7 mujizat. Kalau saya jelaskan satu persatu, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum, waktu kita tidak cukup. Itu sudah membuktikan bahwa 3 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum, bagaimana Tuhan menghidupkan orang mati, bagaimana Tuhan mengusir roh jahat, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, itu bukan mujizat biasa-biasa. Saya teringat tahun 2009 ketika CWS ulang tahun. Saya diperintahkan untuk mewawancara pendiri dari CWS, Karl Krishner. Dia bercerita tahun 74 bagaimana gereja ini dipakai luar biasa oleh Tuhan. Salah satunya setiap kali ibadah di HI, tanda-tanda mujizat selalu nyata. Sehingga api CWS sampai dengan tahun 90-an benar-benar saudara-saudara menggoncangkan bukan hanya Jakarta, tapi juga Indonesia. Rumah saya nggak jauh, rumah saya di Matraman. Sebelum saya sekolah teologi, saya suka datang ke sini tahun 84, 85. Ini gereja masih belum bagus begini, masih pakai cladding. Saya datang, dan saya saksikan sendiri bagaimana tanda-tanda ajaib mujizat itu nyata di dalam tiap ibadah kita. Itulah yang membuat CWS begitu luar biasa sehingga menjadi topik trending banyak gereja-gereja di Indonesia. Dan banyak orang datang ke sini belajar bagaimana nyata kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa gereja Tuhan harus menunjukkan eksistensi dan keberadaannya, bahwa kita ibadah, kita menyembah Allah yang hidup. Kenapa nama kita dikatakan charismatic worship service? Karena Tuhan ingin memberikan karisma, yaitu karunia-karunia, dan itu nyata, saudara. Nah, oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum, itu luar biasa. Kenapa Kapernaum dipilih oleh Tuhan Yesus? Kapernaum dipilih oleh Tuhan Yesus karena menjadi pusat pelayanan. Pusat pelayanan di mana Tuhan Yesus lebih banyak menghabiskan waktunya, lebih banyak menghabiskan hidupnya di Kapernaum, bukan di Yerusalem. Andai kata Tuhan Yesus ada di Yerusalem, maka banyak orang tidak bisa datang. Tetapi Tuhan Yesus menjadikan Kapernaum ini itu tempat base pelayanan, oleh karena di kota ini Tuhan bisa menjangkau banyak orang. Dari mana saja, Pak? Bukan dari Israel. Kalau saudara perhatikan kota Kapernaum, di Tuhan atas anugerah Tuhan, saya sudah 10 kali lebih ada di sini. Di Kapernaum, saudara, itu dekat Danau Galilea. Ke utara itu ada negara Suriah. Ke barat itu ada negara Libanon. Ya. Ke selatan ada Jordania dan negara-negara Arab. Jadi waktu Tuhan mengajar, memberi 5.000 mujizat Tuhan, 5.000 itu bukan hanya dari Israel saja. Tapi dari orang-orang yang ada di sekeliling Kapernaum, yaitu dari negara-negara di luar Israel. Kalau andai kata Tuhan Yesus menjadikan base ya,
pusat pelayanan di Yerusalem, tidak bisa orang dari Suriah masuk ke Yerusalem. Tidak bisa orang dari Yordania masuk ke Yerusalem. Tidak negara lain masuk ke Yerusalem. Pasti mereka akan diblokade, nggak boleh masuk. Tetapi karena Yesus menjadikan Kapernaum itu pusat pelayanannya, sehingga memungkinkan banyak orang datang. Tuhan Yesus ini ahli strategi, saudara. Tuhan Yesus ini ahli strategi. Dia tidak hanya melayani orang-orang Yahudi yang ada di Galilea, tetapi dia juga melayani orang-orang yang ada di luar Israel. Tuhan Yesus itu seorang ahli misi, seorang yang begitu memiliki kerinduan yang dalam untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sehingga karena Tuhan Yesus tinggal di Kapernaum, banyak mujizat terjadi, saudara. Banyak mujizat terjadi. Dan ini membuktikan ya bahwa mujizat, tanda-tanda ajaib yang kita lakukan itu tidak bisa dipisahkan dengan penginjilan, tidak bisa dipisahkan dengan misi. Kita mau terjadi mujizat, kita mau terjadi tanda-tanda ajaib, kita mau terjadi karunia-karunia Tuhan begitu nyata di gereja kita. Tidak mau penginjilan, tidak mau misi, mau jadi apa? Tidak mungkin. Kuasa Tuhan itu bekerja nyata seiring dengan apa yang kita lakukan. Karena Tuhan, cara kerjanya saudara-saudara, Tuhan itu cara kerjanya, Tuhan memberikan tugas, dia memberikan janji kepada kita. Ingat apa yang dikatakan Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa janji Tuhan? Aku akan menyertai engkau. Kita cuma senang bagian belakangnya saja. Kita disertai Tuhan. Tapi kita tidak mau melakukan bagian kita, yaitu supaya kita bermisi, penginjilan. Jangan berharap kuasa Tuhan akan nyata dan dahsyat di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan gereja kita, di dalam ibadah kita. Kalau tidak ada penginjilan, kalau tidak ada misi, kalau tidak ada pelayanan, jangan berharap. Walaupun saudara berdoa puasa, saudara doa semalam-malaman, kalau kita tidak melaksanakan perintah Tuhan untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, bermisi, berPI. Jangan berharap ada kuasa Tuhan nyata di dalam gereja kita. Saya harus katakan seperti ini, karena ini prinsip cara kerja Tuhan. Prinsip cara kerja Tuhan. Kita cuma mau diberkati. Kita mau supaya kita disertai. Kita mau supaya kita mengalami hidup berkelimpahan. Tapi kita tidak mau melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat, tetap Kapernaum itu mengalami nasib yang tragis. Kalau kita baca saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ngeri sekali. Terjadi kebangunan rohani, terjadi movement yang hebat, tetapi respon orang-orang di Kapernaum, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengar, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan seterusnya. Saudara, tragis sekali. Nasib kota Kapernaum. Pengen tahu nasibnya? Jadi monumen. Kapan jadi monumennya Pak Wasis? Tuhan Yesus berkata pada tahun 30-an. Dan akhirnya Kapernaum menjadi monumen di tahun 750. Tidak ada lagi orang yang tinggal di Kapernaum. Menjadi kota mati. Menjadi kota bisu. Menjadi kota yang ditinggalkan. Walaupun kalau saudara lihat kualitas bangunan-bangunan
di Kapernaum itu bangunan kelas 1 pada waktu itu. Kapernaum kota kaya, saudara-saudara. Karena sisa peninggalan itu bangunan-bangunan kelas 1, bahan-bahannya mahal. Kalau dijual sekarang, itu bisa miliaran, saudara-saudara. Tapi dilindungi. Jadi situs, jadi monumen. Kenapa, saudara-saudara, saya jelaskan? Kenapa Kapernaum jadi monumen? Padahal di Kapernaum banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus, sudah melayani habis-habisan. Sudah sungguh-sungguh melakukan pelayanan, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir orang yang kerasukan setan, membangkitkan orang mati, dan banyak lagi mujizat yang luar biasa dilakukan Tuhan Yesus. Tapi itu tidak mempan orang-orang yang ikut dengan rombongan saya jelaskan bahwa Tuhan Yesus melakukan 7 mujizat yang dahsyat. Kalau saya ada kesempatan, saya mau khotbahkan 7 mujizat Yesus yang dahsyat ini di Kapernaum. Sehingga saudara-saudara, Kapernaum menjadi monumen. Kenapa? Ada 2 hal. Ada 2 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan melakukan mujizat, tetapi tidak direspon oleh orang-orang Kapernaum. Dianggap biasa-biasa saja. Dianggap biasa-biasa saja, mereka tidak bertobat. Padahal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya kurang lebih melakukan 60 kali tanda mujizat yang dia buat. Dan hampir 80% dia buat di Kapernaum. Tetapi justru di mana banyak mujizat dilakukan, orang-orang di sana mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Mujizat banyak terjadi, banyak hal tanda-tanda ajaib, tapi tidak direspon. Sedikit orang yang bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang-orang di Kapernaum yang tidak takut Tuhan. Banyak orang-orang di Kapernaum yang tidak takut Tuhan. Mujizat sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak merespon dan tidak bertobat. Mereka anggap biasa-biasa saja. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus mengecam Kapernaum. Dan pada akhirnya Kapernaum, kota yang menjadi pusat pelayanan Tuhan Yesus, terjadi movement menjadi monumen. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Kenapa Kapernaum menjadi monumen? Yang kedua, karena banyak orang-orang yang tidak takut Tuhan. Banyak orang-orang yang bermain-main dengan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka bersandiwara dengan Tuhan. Banyak mereka rekayasa. Tuhan tahu, saudara. Dia tahu. Dari surga dia tahu. Sehingga Kapernaum hancur. Yang kedua. Ini pelajaran buat kita. Saya katakan ini pelajaran buat kita. Kenapa? Karena banyak orang yang tahu firman Tuhan. Banyak orang yang tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi tidak hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Tiap minggu kita datang bergereja, dengar firman Tuhan. Setiap hari kita dapat renungan firman Tuhan. Setiap hari kita baca Alkitab, tapi firman Tuhan itu tidak benar-benar hidup di dalam diri kita. Banyak kita mendengar firman Tuhan, banyak kita tahu firman Tuhan, kita mengerti banyak kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak bisa menghidupi dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi di jemaat di Kapernaum. 2 hal. Tidak takut Tuhan, mereka tidak bertobat, mereka main-main. Mereka sudah mengerti firman Tuhan, tapi tidak hidup di dalam firman Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Sehingga akhirnya Kapernaum menjadi kota mati. Lalu yang kedua, kuasa Tuhan dan dengan panggilan tidak bisa dipisahkan. Kita mau terjadi revival, kita mau terjadi movement, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan aku menyertai. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu.
Tapi kita melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, kita hanya mau menerima janji Tuhan. Maka tidak terjadi apa-apa. Biasa-biasa saja. Lalu yang ketiga, saudara, ada men. Ada orang di sini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadikan Kapernaum itu terjadi movement. Tuhan pakai manusia, men. Lalu yang kedua terjadi movement, terjadi kegerakan. Saudara, bila tidak ada unsur yang pertama, kedua, ketiga, maka akan terjadi monumen. Tuhan izinkan melihat secara langsung tempat-tempat pelayanan Rasul Paulus. Salah satunya di Korintus. Ini saya berdiri di Korintus, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di belakang itu ada bendera Yunani. Ya, Korintus itu adalah wilayah di Yunani. Saya naik taksi, bayar 80 euro. Padahal saya tidak ada rencana ke Korintus, tapi karena saya rindu mendengar apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai Korintus, saya bertanya begitu sampai di bandara di Yunani, di Athena, saya tanya, Pak, kalau ke Korintus berapa lama? 2 jam. Berapa naik taksi? 80 euro. Oke. Sebelum masuk hotel, jam 1, saya pergi ke Korintus. Akhirnya saya pergi ke Korintus, naik taksi, saudara. Dan saya ada di kota Korintus, saudara. Apa yang saya saksikan? Apa yang saya saksikan, saudara? Tinggal puing-puing saja. Tinggal puing-puing saja, saudara. Tinggal puing-puing. Kenapa? Karena Korintus terjebak dengan penyembahan berhala. Mereka tidak takut Tuhan. Sudah tidak ada lagi orang Kristennya, saudara. Kayak kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, itu tinggal cerita saja, tinggal sejarah saja. Tidak ada orang Kristen lagi di sana. Padahal Rasul Paulus sebagai man, dia melakukan perjalanan misi 3 kali. Banyak jemaat didirikan. Bagaimana sisa-sisa peninggalan zaman Paulus? Semua gereja-gereja, baik itu Efesus, Filipi, semua gereja-gereja tinggal monumen saja. Tinggal sejarah saja, saudara. Sudah tidak ada lagi. Kita mau gereja kita ada sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bukan gereja ini ada cuma 50 tahun, 100 tahun. Tapi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bagaimana supaya terus eksis dan ada dan terjadi movement? Kita harus melaksanakan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Supaya kita terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Berkobar-kobar dalam misi Tuhan. Berkobar-kobar dalam pelayanan penginjilan. Maka mujizat Tuhan akan nyata di gereja kita. Tetapi kalau itu tidak ada, tunggu saja. Kita akan mengalami pengalaman yang tragis seperti Kapernaum, seperti jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Anak cucu kita hanya tahu ada gereja, tapi sudah tidak ada lagi. Kita ikut cara kerja Tuhan, bukan cara kerja kita. Cara kerja Tuhan sederhana. Laksanakan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Kita takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dan kita sungguh menghidupi firman Tuhan. Itu saja. Ikut Tuhan itu tidak rumit, yang rumit itu diri kita. Saudara, karena kita punya agenda-agenda. Kita punya tujuan-tujuan, itu yang rumit. Kalau kita lurus-lurus saja sama Tuhan, hidup ini gampang, saudara-saudara. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, biarlah di awal tahun 2022 ini, kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini.